Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Diah dalam pembelajaran AKM yaitu numerasi, dan kali ini sudah yang ketiga kalinya ya akan kita bahas. Seperti biasa, Ibu akan membahas satu persatu dari beberapa soal yang ada. Langsung aja kita cek. Nah, sini ada soal, langsung saja ya. Perhatikan infografis di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Seperti biasa, Ibu akan mengingatkan kalau sebelum menjawab soal, dibaca dulu perintahnya. Nah, kebetulan di sini ada beberapa info, dan di atas ini nih, sudah diberikan informasi atau perintah untuk soal nomor 1 dan 2. Ada informasi dan juga grafik. Soalnya adalah berdasarkan perkiraan suhu di Gunung Everest, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Tanda centang pada kolom benar atau salah. Silahkan kita lihat sekarang. Nah, di sini ada 4 pernyataan dan kolom benar dan salah. Sayangnya tertutupi. Nanti kalian cek pernyataan pertama sampai ke 4, kemudian apakah benar atau salah, silakan dicentang sesuai dengan informasi di atas. Oke, langsung saja kita bahas. Nomor 1, di sini Ibu tetap sediakan grafiknya yang menunjukkan tentang suhu yang menunjukkan di sekitaran Gunung Everest. Nah, pada hari Kamis itu sangat cerah kondisinya dengan suhu minus 27 derajat Celcius. Bayangkan kulkas kita aja 0 derajat sampai minus 1 derajat Celcius saja sudah menjadi es, apalagi ini semakin rendah minus 27. Itu sangat-sangat dingin. Nah, langsung pernyataan pertama, suhu di Gunung Everest pukul 10 diperkirakan mencapai minus 20 derajat. Kalian langsung perhatikan di sini jamnya. Pukul 10 berarti di atas jam 9. Kisarannya itu antara minus 27 sampai minus 23. Berarti bisa jadi minus 27 masih sama karena di sini agak naik dikit dan juga rendah. Berarti kemungkinan minus 27 atau minus 26 ya pada saat pukul 10. Berarti pernyataan yang minus 20 derajat otomatis salah. Dan minus 20 derajat itu dicapai pada saat pukul antara 18 sampai 21. Jadi pernyataannya jelas salah. Dan pernyataan nomor 2, suhu di Gunung Everest pada hari Jumat pukul 1 dini hari lebih rendah minus 26 derajat. Langsung kalian cek pada pukul 01 dini hari. Karena di sini tidak ada angka 01, jadi di sini adanya 00. Mulai jamnya pada hari Jumat. Nah, ternyata di jam 00 saja sudah menunjukkan minus 26. Berarti pada saat jam 1 juga masih kemungkinan, karena kan nih jaraknya dikit nih. Kemungkinan masih mepet dan masih berada di minus 26 pada saat pukul 10. Nah, sehingga pernyataan yang nomor 2 bisa dikatakan benar karena masih ada di sekitaran minus 26 pada saat pukul 1. Ini kan jaraknya sangat dekat. Selanjutnya, kita akan bahas pembahasan nomor 3, pernyataan nomor 3. Perubahan suhu pada pukul 15 hingga 18 adalah minus 1 derajat Celcius.
yang pertama kalian lihat tetap jamnya dulu, 15 dan juga 18. Ini sudah ada ya, jadi sangat bisa diprediksi. Dengan pukul 15 itu minus 22 dan juga pukul 18 minus 1. Nah, yang ditanya adalah perubahan. Yang namanya perubahan itu artinya selisih. Jadi, tinggal dikurangi saja jam akhir, suhu di jam akhir, dikurang suhu pada jam awal. Artinya perubahan sama dengan suhu pada pukul 18 jam akhir dari pernyataan ya, sesuai dengan pernyataan, dikurang dengan suhu pada pukul 15. Ini karena pernyataan yang menyatakan bahwa 15 ini lebih awal daripada 18, sehingga tinggal dikurangi aja. Minus 21 dikurang minus 22 derajat Celcius. Ingat, dalam bilangan bulat, jika minus ketemu dengan minus, maka akan menjadi positif. Artinya, jika diuraikan minus 21 derajat Celcius ditambah 22, jawabannya adalah 1 derajat Celcius. Di sini kan kelihatan angka yang cara mencarinya, abaikan dulu. Kalau sudah diuraikan ya, abaikan dulu positif dan negatifnya. Sekarang kita lihat angkanya yang lebih besar mana? 22 yang lebih besar. Baru sekarang kita perhatikan minus dan positifnya. Ternyata yang positif lebih besar angkanya daripada yang negatif. Nah, artinya jawabannya pasti positif. Kalau seandainya yang positif lebih besar, tinggal dikurangin aja. 22 dikurang 21 artinya 1 derajat Celcius. Nah, karena hasilnya positif, otomatis di sini sangat memperlihatkan bahwa perubahan suhu pada pukul 15 sampai 18 itu mengalami kenaikan sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan di pernyataan menyatakan bahwa perubahannya adalah minus 1 derajat Celcius. Otomatis sudah salah. Harusnya perubahannya itu 1 derajat Celcius, tidak menggunakan minus. Nah, yang terakhir nih, keempat. Pada pukul 21 hingga 00, 21 hingga 00, Gunung Everest mengalami perubahan suhu minus 2 derajat Celcius. Kembali lagi nih perubahan, berarti selisih. Langsung aja jam akhirnya itu jam berapa? Jam 00. Minus 26 dikurang, nih Ibu udah uraikan ya, dikurang pada 21 minus 24 derajat Celcius. Nah, kemudian tinggal dikurangi nih negatif sama positif, ternyata yang lebih besar angkanya negatif ya, minus 26. Otomatis jawabannya pasti minus, minus 2 derajat Celcius. Karena minus, otomatis dia akan mengalami penurunan suhu. Bisa dilihat di sini, pada saat pukul 21 sampai 00, grafiknya itu ke bawah, itu artinya dia menunjukkan bahwa suhunya turun. Begitu juga dengan pada pernyataan 3, pada saat pukul 15 sampai 18, ini grafiknya agak naik sedikit. Nah, ini menyatakan bahwa dari pukul 15 sampai 18 itu mengalami kenaikan. Di sini kan sudah dihitung bahwa kenaikannya itu adalah 1 derajat Celcius. Kita lanjut ke soal yang nomor 2, masih menggunakan infografis dari soal pertama ya, karena kan di awal perintahnya adalah nih memperhatikan grafis untuk menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Di sini pertanyaannya adalah berilah persetujuan dari pernyataan-pernyataan berikut dengan memberi tanda centang pada kolom yang disediakan. Di sini ada 2 kolom, ada kolom setuju dan juga tidak setuju. Silahkan kalian centang di antara 4 pernyataan ini yang mana yang disetujui, yang mana yang tidak setuju. Artinya sebenarnya setuju ini sama dengan benar, dan tidak setuju itu artinya
tidak benar pernyataannya, sama sebenarnya seperti yang tadi. Kita lanjut ke pembahasan. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Di sini grafiknya selalu Ibu tampilkan. Dari pernyataan di sini bisa dilihat suhu di Gunung Everest turun 2 derajat Celcius pada rentang waktu pukul 20 sampai 23. Oke, di sini tidak ada ya 20 sampai 23, artinya di depan 21 dan juga di depan 0000. Kemungkinan berarti antara 25 dan juga 20, yang di sini 23 ya. 23 kemungkinan 26 sama 23 derajat Celcius. Yang namanya perubahan atau di sini kan untuk melihat naik turunnya, itu artinya nih turunnya 2 derajat Celcius. Untuk melihat naik dan turunnya suhu, kalian harus bandingkan. Artinya, kalian harus mencari perubahannya, yaitu lebih ke selisih. Yang akhir dikurang yang awal. Di sini jam akhirnya adalah pukul 23 dan di awal adalah pukul 20. Jadi tinggal dikurangi suhu pukul 23 dan juga suhu pada pukul 20. Nah, ternyata pada saat jam 23 itu adalah 25 derajat Celcius dan pada saat jam 20 atau pukul 20 diperkirakan 23 derajat Celcius. Seperti biasa, tanda minus ketemu minus itu akan menjadi positif, sehingga dan di sini juga angka yang lebih gede 25 ya. Jika tidak menghiraukan yang namanya positif atau negatif, sehingga nanti jawabannya adalah sekarang lihat yang positif atau negatif yang gede. Yang negatif berarti jawabannya adalah pasti negatif. 25 dikurang 3 ya udah 2. Berarti negatif 2. Kalau udah negatif berarti menunjukkan penurunan. Nurunnya menjadi suhunya turun min 2 derajat Celcius. Tapi ini turun sebanyak 2 derajat Celcius. Berarti pernyataannya adalah benar mengalami penurunan. Kemudian yang kedua, suhu di Gunung Everest naik 5 derajat Celcius pada rentang waktu 17 hingga Jumat pukul 00.00. Oke, pada pukul 17 berarti di depan 18, 21 sebenarnya masih bisa juga. 21 kemudian pada saat jam 00.00 pada suhu minus 26 derajat. Nah, di sini yang namanya kita supaya tahu naik atau turun, kita harus cari selisih atau perubahannya. Nah, di sini terlihat pukul 17 menunjukkan 21, sedangkan pada pukul 00 perkiraan suhu menunjukkan 26. Untuk mencapai perubahan, silahkan dicari selisih suhu pukul 00 dan 17. Ternyata selisihnya adalah minus 5 derajat, artinya mengalami penurunan. Berarti pernyataannya salah karena di sini dinyatakan naik, sedangkan yang kenyataan kita hitung itu adalah minus 5 derajat Celcius. Berarti kurang tepat ya. Nah, lanjut ke pernyataan nomor 3. Di sini menyatakan bahwa pada rentang pukul 9 hingga 17, suhu turun hingga 60 derajat Celcius. Oke, kalau udah turun, berarti yang dicari adalah perubahan atau selisih. Nah, di sini dinyatakan karena turun, berarti nanti posisinya setelah dikurangi atau mencari selisihnya harusnya minus 6 derajat Celcius. Kita
Coba sekarang cek di pembahasan. Nah, pada saat pukul 9 itu menunjukkan minus 27, sedangkan pada saat pukul 17, di depan 18 itu artinya masih sekitar minus 21 derajat Celcius. Artinya tinggal dikurangi saja, akhir dikurangi awal. Berarti pada saat pukul 17 minus 21 dikurang minus 27 pada saat pukul 9. Hasilnya adalah 6 derajat Celcius. Tidak ada minusnya, itu artinya dia mengalami kenaikan. Dan pernyataannya itu adalah salah. Kemudian yang nomor 4, pada pukul 15 suhu mengalami kenaikan 1 derajat Celcius dari pukul 11. Kita cek pada pukul 11 berarti masih di minus 23 ya karena depan 12. Kemudian sampai pukul 15 menunjukkan minus 22. Di sini sampai dari pukul 11 sampai pukul 15 berarti ya, dan 15 itu minus 21. Kita coba aja sekarang cari selisihnya, dan ternyata selisihnya adalah positif 1 derajat Celcius. Akhir dikurangi awal, pukul 15 dikurangi dengan pukul 11 pagi. Pada 15 minus 22, dan juga pada saat suhu positif 23 derajat karena kan minus ketemu dengan minus sehingga hasilnya adalah 1 derajat Celcius. Artinya ini adalah naik. Ini adalah nice. Nah, 1 derajat artinya dia mengalami kenaikan ya, bukan penurunan. Nah, ini baru harus dicentang dengan tanda biru. Yang ke nomor 3, nah di sini. Perhatikan infografis di bawah ini untuk menjawab soal nomor 3. Nah, sudah jelas ya perintahnya bahwa info ini hanya untuk nomor 3. Nah, di sini ada sebuah teks yang menunjukkan ibu kota negara paling dingin di dunia. Nah, di sini sudah ternyata menurut CNN, boleh dibaca ini dulu, tapi Ibu ingatkan lagi bahwa yang kalian harus baca terlebih dahulu adalah soalnya, karena ada beberapa informasi yang tidak penting. Jadi memang harus dibaca dulu soalnya. Nah, di sini soalnya adalah kalian disuruh mengurutkan suhu bulanan di kota Ulaanbaatar dari bulan dengan suhu terendah nih, bulan dengan suhu terendah ke bulan dengan suhu tertinggi. Jadi ada bulannya di sini sudah disediakan di sini tabelnya bulan Januari sampai Desember beserta suhunya. Nah, kemudian yang disuruh ngurutin adalah nih, acak nih, bulan Januari, Mei, Agustus, Oktober, dan juga Desember. Langsung kita cek pembahasannya. Nah, langsung ke pembahasannya, pembahasan nomor 3. Ibu akan tampilkan tabelnya, bulan, dan juga suhu. Di sini judulnya, berikut suhu rata-rata bulanan kota Ulaanbaatar yang merupakan kota paling dingin di negara yang berdasarkan CNN. Nah, untuk mengurutkan, tadi kan di soal hanya 5 bulan ya, Januari, Mei, Agustus, Oktober, Desember. Tipsnya adalah untuk mengurutkan supaya kalian lebih mudah, intinya tidak terlalu lama memakan waktu. Kalian langsung saja Januari tulis di ora-ora. Januari itu suhunya berapa rata-ratanya? Minus 26. Sampai Desember tulis dulu berapa suhunya. Nah, ketika sudah ditulis, baru kalian cari. Yang di sini kan syaratnya terendah ke tertinggi ya. Terendah ke tertinggi. Nah, kalian harus tahu nih kategori terendah itu seperti apa. Di sini ada bilangan negatif, bulat negatif, dan juga bulat positif. Bulan Mei dan juga Agustus itu positif, sedangkan yang lainnya negatif. Nah, antara positif dan negatif yang paling rendah jelas yang negatif kan.
Jelas yang negatif. Nah, sekarang yang negatif, bagaimana kriteria yang terendahnya? Kalau negatif, bilangan negatif, semakin dia tinggi angkanya, itu artinya dia bernilai rendah, semakin rendah. Misalkan nih, antara minus 26 sama minus 22. Yang paling tinggi angkanya itu adalah 26. Ini tinggi angkanya ya, kalau udah bahas angka berarti tanpa lihat minusnya, minus dan positifnya. 26 dan 22 itu adalah lebih tinggi angkanya. Karena dia bernilai minus, angka minus 26 ini dan juga minus 22 ini adalah yang lebih rendah adalah minus 26. Jadi ingat dalam suatu garis bilangan, semakin ke kanan dalam bilangan bulat negatif, itu harganya akan semakin rendah atau nilainya semakin rendah. Nah, itu sudah Ibu berikan clue-nya. Berarti antara Januari, Oktober, dan Desember, yang paling rendah adalah yang tinggi angkanya jelas Januari. Paling rendah. Kemudian rendah kedua 23. Berarti karena di sini dari yang terendah ke tertinggi, Januari menempati posisi pertama. Kemudian yang kedua adalah Desember. Desember menempati posisi kedua dan terakhir yang minus adalah Oktober. Oktober menempati posisi ketiga. Kemudian ke suhu tertinggi. Nah, di sini yang positif ada 3 dan 10. Kalau 3 dan 10 yang positif bukan berarti semakin tinggi nilainya semakin rendah, bukan. Kalau positif kan semakin besar angkanya, otomatis nilainya juga semakin besar. Antara 3 dan 10 yang paling besar adalah 10, otomatis dia menempati posisi paling akhir 5 dan Mei menempati posisi ke-4. Nah, jadi kalau seandainya kalian udah tulis datanya di ora-orek, insya Allah kalian akan memakan waktu sangat sedikit. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian yang bisa mendengarkan dengan baik atau memperhatikan dengan baik, insya Allah akan bisa menjawab tugas Ibu atau soal-soal yang sudah Ibu berikan. Kemudian tugasnya adalah, nah ini adalah tugasnya. Kerjakan tugas pada file PDF. Ibu sudah share di GCR file PDF, kemudian tulis pertanyaan dan jawaban serta cara penyelesaiannya. Jadi jangan hanya pertanyaan dan jawaban saja, tapi caranya juga seperti di pembahasan yang sudah Ibu uraikan tadi. Nah, kemudian jika ada infografis yang teks dan juga ada tabel atau lainnya, maksudnya tabel informasi ya atau grafik informasi, itu tidak perlu dibuat. Jadi, Ibu tekankan hanya yang dibuat adalah pertanyaan, jawaban, dan juga cara penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir, upload tugas kalian di GCR. Jika ada pertanyaan, silakan chat pri Ibu Budiah lewat WhatsApp. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.